Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum membaca, mari kita bersama-sama membacanya. Namun kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan masih menyertai kami, Engkau beri kesempatan bagi kami untuk boleh bangun pagi ini, untuk boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Bapa. Pagi ini kami juga mengambil waktu untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus kami undang hadir di hati kami, penuhi hati pikiran kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini, saudaraku, terambil dari kitab Amsal 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Satu ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita bahwa ketika kita takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, manusia pada umumnya hidup di dunia ini yang menjadi kekhawatirannya, ya apakah dia bisa melanjutkan segala hal kehidupannya, ya sumber kehidupannya, apakah dia memiliki sumber kehidupan itu sendiri. Sementara firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Bagaimana takut akan Tuhan, saudaraku? Kata takut saja boleh kita lihat di KBBI, yang berarti bahwa ada sesuatu hal yang dirasakan, yang mengkhawatirkan atau yang bisa membinasakan kita. Itu adalah kata arti daripada kata takut. Nah, jadi kalau takut akan Tuhan artinya bahwa Tuhan itu bisa membinasakan orang yang melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak seturut dengan firman-Nya. Ya, ketika orang tidak takut akan Tuhan, maka dia akan selalu melakukan hal-hal yang sesuka hatinya, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tentu hidupnya akan binasa. Nah, tetapi orang yang takut akan Tuhan tadi, tentu dia akan merasakan bahwa apabila dia tidak taat setia akan kebenaran firman Tuhan, tidak taat dan setia kepada perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, nah tentu hidupnya bisa binasa, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, jadi bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Tentunya dia akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Bahwa kalau dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, dia merasakan bahwa akan ada kebinasaan dalam hidupnya. Nah, demikian juga dia akan mau membaca firman Tuhan supaya dia mengerti apa perintah Tuhan itu, apa hukum-hukum Tuhan yang harus dia lakukan, dan apa hukum-hukum Tuhan yang larangan yang harus dihindarinya. Nah, inilah yang disebutkan bahwa ketika dia mau melakukan, atau ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan menjadi jelas dalam kehidupan kita bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, memang di dalam firman Tuhan ini ada firman juga yang mengatakan seperti ini. Di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, memang sumber kehidupan dan ilmu pengetahuan itu adalah berbarengan hidup manusia, bahwa manusia itu butuh pengetahuan, ya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak pernah kita baca, saudaraku, bagaimana kita mau bisa mengerti apa isi hati Tuhan? Nah, oleh karena itu mari semuanya kita, siapapun Anda hari ini yang mendengar
firman Tuhan hari ini. Mari ambil waktumu, baca firman Tuhan mulai dari kitab Perjanjian Baru sampai Wahyu, mulai dari Matius sampai Wahyu, kemudian awali dengan Kejadian sampai Maleakhi. Nah, supaya kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan dalam hidup kita, supaya Dia akan memberi kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maka kita akan terjamin kehidupan kita. Tidak hanya hidup di dunia ini saja, tetapi ada hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lanjutkan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, benar saudaraku, ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, nah tentu kita akan melakukan sesuatu apapun yang diberitahu orang, kita tidak mengerti bahwa itu adalah dilarang oleh Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Tetapi ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan mengerti ketika ada bujukan ataupun godaan yang membawa kita ke hal-hal yang tidak baik, maka kita akan bisa mengerti bahwa ini bukan dari perintah Tuhan, tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan terhindar dari jerat maut tersebut. Nah, oleh karena itu mari andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kita membaca firman-Nya. Inilah yang paling utama, bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dan kita mengerti apa isi hati Tuhan, maka kita akan diberikan kehidupan yang kekal. Jadi persis saudaraku, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, jadi dengan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan bagi setiap orang, siapapun dia, tidak terkecuali siapapun Anda hari ini. Mari mulailah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukanlah dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus berfirman, kami percaya Tuhan Engkau ketika kami mau melakukan firman, maka ada perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, karena Engkau lah memang sumber kehidupan kami Bapa. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan semua isi dunia ini adalah hasil ciptaan-Mu, termasuk kami manusia juga Engkau yang menciptakannya. Oleh karena itu biarlah kami tetap taat setiakan kebenaran-Mu, bahwa kami mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Ajar dan pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ketika kami mau membaca firman, kami mengerti isi hati Tuhan untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa kalau masih ada tidak taat dan setia, atau sering kami bolong-bolong membaca firman-Mu. Ampuni kami Bapa, agar kami biarlah untuk hari ke depan ini kami mau melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa Surgawi, hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan hanya untuk Engkau